Rekamannya. Jadi dari maghrib sama isya, ibu pengen tidak punya wudhu, pengen tidak mau berwudhu lagi. Lalu kemudian ibu mau sholat asar, usalli fardhal isya'i, Allahu akbar. Sebelum Allahu akbar ibu, aku sudah masih punya wudhu atau tidak? Itu gimana ceritanya? Kalau nggak yakin Ustaz, kalau kita nggak yakin wudhu kita batal sholat, tapi kalau yakin batal wudhu lagi. Berarti tergantung keyakinan. Iya. Jadi berarti harus pakai perasaan dong. Jadi kata fikih, diperhatikan ya, kata fikih, kalau ibu mau sholat untuk bisa memunculkan keyakinan 100% ketika mau sholat isya dari maghrib dan isya, satu, ibu tidak mendengar bunyi kentut. Bunyi kentut sendiri, bukan kentut orang. Ibu bisa bedakan nggak bunyi kentut sendiri sama bunyi suami? Nah, jadi misal, iya, kentut suami sama ibu beda kan? Orang tempatnya beda. Iya, semakin itu semakin besar, nggak tahu lah ceritanya. Jadi kalau ibu mendengar, tik, gitu misalkan, apapun bentuknya, kan ibu yang tahu sendiri. Kalau bunyinya perpek, oh itu bukan bunyinya saya Pak Ustadz. Kalau bunyinya ngik satu, yang kedua tercium bau. Kalau tercium bau tapi tidak ada bunyi, maka ibu pastikan ibu punya wudhu. Jadi itu caranya ya, paham ya? Jadi ada syarat dua. Pertama, terdengar bunyi kentut sendiri. Yang kedua, ada bau. Syarat untuk meyakinkan ibu punya wudhu atau tidak. Jadi mulai sekarang ketika mau sholat isya ragu apakah saya punya wudhu karena saya takut kentut lah. Kalau kencing pasti tahu kan pasti ke toilet. Kalau kentut ini kan di mana-mana. Di kondangan aja ibu kadang nahan. Iya. Jangankan di kondangan, naik motor aja kalau udah ngangkat sedikit itu berarti kentut itu. Naik motor ibu misalkan, mau keluar kan, itu kan harus naik sini. Iya kan? Untung ibu yang bonceng kan. Kayak gini dalam perjalanan aja Ustaz, kalau di rumah. Ya, maksud saya kan banyak orang dari maghrib sampai isya ini ragu. Nah, kadang ada pemahaman, Pak Ustadz, saya dari maghrib ke isya itu saya terteguk kotoran. Jalan saya dari rumah mau ke musola, tiba-tiba menginjak tai ayam, kena kaki saya. Apakah batal wudhu saya? Dari mana batal wudhunya? Enggak batal lah. Lah itu kan ibu sucikan aja, bersihkan aja kakinya, tidak membatalkan wudhu. Itu yang banyak. Kadang saya mikir dari mana pemahaman orang itu. Kemudian dari maghrib ke isya habis makan saya Pak Ustadz, makan mie ayam, mie gacoan, mie ceban. Berarti saya batal. Yang batal itu ketika makan waktu sholat. Allahu Akbar. Masih ada sisa. Itu yang batal. Kalau ibu nggak sholat, ngapain batal wudhunya? Yang batal sholatnya ketika ibu sholat makan, ada sisa makanan. Wudhunya nggak batal. Ini harus dipahami. Kecuali memang menyentuh suami bagi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, suami istri menyentuh batal. Kan udah saya sampaikan. Orang yang mahram, maka tidak batal wudhunya. Mahram karena saudara, bukan mahram karena pernikahan. Kalau ibu tidak batal wudhunya berarti ibu tidak boleh menikah. Ibu sama adik kandung batal atau tidak laki-laki? Tidak. Ibu sama mertua laki-laki batal atau tidak? Tidak batal, berarti tidak boleh nikah. Sama paman kandung, sama kakek kandung itu tidak batal wudhu, berarti tidak boleh menikah. Menurut Imam Syafi'i, suami istri kalau punya wudhu tersentuh, mau menyentuh, mau sengaja tak sengaja batal. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, tersentuh bukan sengaja, bukan karena nafsu dengan suami, itu tidak batal. Semuanya benar karena mereka punya pendapat masing-masing. Ibu kan kalau saya kan ikut Imam Syafi'i. Ya udah konsisten aja Imam Syafi'i. Tapi kalau kesentuh misalnya ada kain. Ya enggak lah Bu kalau terhalang. Rambut sama kuku sama kuku bertemu tidak batal. Bang coba mau tes dulu Bang, tes Bang. Ya, rambut ketemu rambut tidak kulit. Dengan sering nggak sengaja kenapa? Ya enggak masalah.
Tapi ada juga yang di Batam ini ikut Imam Hambali. Alah kamu ini kalau aku cuma mau kecup kening aja tak boleh. Nabi Muhammad, jangan samakanlah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan mahfuz, di semua sudah dimaksum, artinya sudah dibedakan dengan kita. Kalau kita mau sama dengan Nabi harus samalah sholatnya. Pas lagi gampangnya enak, aku niru Nabi katanya. Nabi itu kan cium Siti Aisyah. Kalau kau mau niru Nabi, cium Siti Aisyah, kau sholat setiap malam dari jam 12 sampai subuh, bisa nggak? Itu berat Pak Ustadz. Ya makanya. Ini kan kadang orang pengen nyantainya saja. Yang ringan-ringan ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, rubah sekarang. Ya, kalau ikut Nabi, mas kawinnya 100 onta, 5 miliar. Kalau 50 juta 1 onta. Ini mas kawin seperangkat alat sholat. Untung masih tunai. Kalau sempat kredit, tunai katanya. Semua rumah diisi barang di rumah itu kan semuanya kredit. Yang lunas itu cuma istrinya aja. Ibu lunas sudah semua kan mas kawin? Alhamdulillah. Seperangkat alat sekolah apa alat sholat? Baik, yang pertama apa Bu? Suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu syarat sah sholat. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang kedua, suci badan, suci pakaian dan tempat dari najis tentu. Suci badan, suci pakaian dan tempat. Jadi pakaiannya, badannya, tempatnya itu harus suci dari najis. Dalilnya firman Allah surat Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, wa thiyabaka fatahhir. Al-Muddatsir ayat 4. Kalau ibu mau tulis. Jadi iya, Al-Muddatsir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir. Bajumu harus suci. Nah, jadi kalau ditanya, mana dalilnya kalau baju itu harus suci? Al-Muddatsir ayat 4. Tulis aja ayat 4 gitu, Bu. Nanti ibu tengok sendiri. Oh iya, wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu gitu. Bajumu harus bersih. Sama lah, Bu. Kemudian itu ayat. Kalau dari Rasulullah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, hena bala al-a'rabi fil masjid sabbu alaihi danuban min ma'in. Satu ketika ada orang yang berkencing, di masjid, al-a'rabi, orang Arab Badui. Lalu kemudian kata Rasulullah, sabbu alaihi danuban min ma'in. Tuang, cepat siramkan air di kencing itu dengan satu timba air. Jadi harus suci tempatnya karena ada Rasulullah menemukan orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kan yang pelosok, yang kadang memang tidak menghormati Rasulullah. Orang Arab Badui ini kan cincai aja nih Rasulullah, enggak kan seperti sahabat. Karena memang asli penduduknya. Rasulullah ini kan pendatang dengan sahabat dari Mekah. Asli penduduknya itu macam di sini kampung tua gitu kan. Jadi asal-asalan, ala Muhammad orang Mekah kok gitu. Jadi meskipun percaya sama Nabi Muhammad itu biasa aja. Mereka itu slow-slow aja masuk ke masjid gitu kan. Kadang seenaknya sendiri. Ya Nabi Muhammad juga memuliakan karena dia asli penduduk di sana kan. Macam di Amerika. Di Amerika itu kan asli penduduknya Indian. Suku Indiana. Yang ada di hutan-hutan. Donald Trump tuh yang lain tuh kan pendatang semua. Macam Israel. Israel itu kan pendatang. Penduduk aslinya Palestina. Cuma karena dia Zionis, kemudian dia juga didukung sama Amerika dan antek-anteknya, sok-sok kali. Nah, sok-sok kali mau nyerang Iran, habislah dia, dirudal. Iran dilawan, senggol dong. Iya, mudah-mudahan menang Iran, Bu ya. Jadi dalil bahwa tempat itu harus suci karena satu ketika ada Arab Badui kencing di Masjid Nabawi. Waktu itu masih belum plester, masih tanah. Lalu kemudian Nabi bilang, sabbu alaihi danuban min ma'in. Tolong tuang, ambil air satu bak, satu ember, tuang ke situ. Itu dalil bahwa ternyata tempat itu harus suci. Kalau yang pakaian di ayat 4 surat Al-Muddatsir. Baik. Najis sudah tahu kan? Kemarin ada najis pertama. Ada najis apa pertama? Mughalladah. Najis mughalladah itu najis apa? Berat. Anjing, babi, saksang, guguk. Ya sama Bu ya.
Yang kedua, najis mutawassithah, pertengahan. Siapa? Macam punya ibu. Ayat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama hudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam manusia, ketika engkau sholat datang ke masjid, pakailah pakaian yang indah. Pakailah pakaian yang indah ketika engkau ke masjid. Maksudnya apa, Bu? Bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi pakailah pakaian yang bagus. Pakailah mukena yang harum, yang sudah dilondri. Jangan pakai mukena yang bintik-bintik 3 tahun nggak disuci, nggak dibersihin. Ini kan contoh, Bu. Punya ibu sudah bintik-bintik belum? Beli yang baru. Bisa ya Ustaz. Iya, enggak Bu, ibu yang bilang bukan saya. Iya, paham. Maksudnya apa, Bu? Kalau sholat harus pakai akhlak ke Allah. Kalau kamu berangkat ke kantor, kau pakai dasi yang harganya 2 juta, kau pakai sepatu yang disemir, kau pakai jilbab yang harga 1 juta. Kalau kau kondangan akikah, apalagi undangan pernikahan, dipakailah kapel yang simer-simer, yang sage, yang burgundi, ya kan? Tapi ketika di masjid, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Rupanya sudah bau, dikencingin kucing, dikencingin cicak. Enggak, ini contoh, bukan punya ibu. Allahu Akbar, yang kawan situ. Kadang-kadang di masjid pun ada yang baru. Ada kan? Ada. Nah, malu sama Allah, Bu. Di masjid Duit yang kita banyak dikasih siapa? Dikasih Allah kan. Baju 3 lemari, yang dipakai mukena yang sudah bintik-bintik 3 tahun nggak dicuci. Ada juga yang laki-laki, dipakailah peci yang sudah jadi peta Kalimantan sama Sulawesi. Ada kan? Peci 3 tahun, kasih tahu sama suami ibu ya. Saya bukan nyinggung. Tengok saya, ibu tengok di video saya bermacam-macam peci saya tuh. Ada 20 peci saya tuh. Tengok sekarang pecinya macam Pakistan kan. Ibu tengoklah di video saya kan. Banyaklah peci saya. Maksudnya kalau datang ke Allah itu pakailah yang mahal. Muliakan gitu loh. Bukan berarti tidak sah kalau pakai yang bau, bukan berarti tidak sah. Tapi kalau sampai membuat orang lain muntah, Allahu Akbar, muntah. Kenapa? Bau ketek. Makanya mandi, Bu ya kalau sholat. Kalau yang bau tuh Ustaz, Hah? sejam aja dia ada bau lagi. Ibu makan kambing. Kalau yang bau tuh nggak bisa dihilang. Iya, tapi kan ada banyak, Bu, ada barelang. Kok barelang? Belerang. Tawas. Nah, itu Ibu tawas. Ibu pakai tawas. Ya kan ada sekarang ketek sultan. Ketek sultan. Kenapa, Bu? Karena banyak, tapi yang disukai itu Iya. aja nggak apa-apa. Nyaman. Enggak apa-apa, yang penting harum, Bu ya. Yang nyaman, iya. Iya, kalau udah bau hidungmu nggak bisa lagi. Kan mesti itu karena Ya, tapi kalau ke kondangan kan macam-macam, warna merah, kuning, hijau, kelabu kan? Ya. Iya, hijau botol lah, hijau army lah, navy, biru navy, biru. Oh iya, Tosca. Sadar Ustaz, udah pakai aja kena bakteri di rumah nanti ambil ke air. Jadi kalau ibu mau pakai baju yang bagus, ingat Al-A'raf 31. Itu Allah sampaikan kepada kita. Indah, kalau sekali indah. Ya, maksudnya akhlak itu kita mesti harus pakai. Kemudian auratul rajuli ma baina suratihi ila rubatihi. Kalau auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Ada orang pakai baju sekarang kan agak naik-naik meskipun laki-laki itu. Anak muda itu kan. Nampak pusarnya. Bang, itu abang nampak pusarnya. Kan antara pusar dan lutut. Pusarnya juga termasuk aurat. Batasannya itu pusar itu juga termasuk aurat. Antara pusar dan lutut. Baik, kemudian yang keempat, syarat sah sholat. Mengetahui masuk waktu sholat. Yang keempat, syarat sah sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Maksudnya ibu tahu kalau ini duhur. Kalau dipahami ibu, jangan pahami masuk waktu sholat itu adzan, salah. Bisa saja HP ibu yang bunyi, bisa saja flash disk yang bunyi. Masuk waktu itu karena kita nengok matahari. Patokannya matahari. Kan ada jam Pak Ustadz. Iya kalau jamnya hidup. Kalau jamnya mati, kalau matahari tidak akan pernah mati. Kalau sudah mati berarti kiamat. Tapi kalau jam HP jarang yang mati, Ustaz. Kenapa, Bu? Jam HP jarang yang mati. Jam ada. Takutnya kan lagi nggak dicas. Oh. Tadi lagi TikTok kan Pak Ustadz habis baterai. Jadi ibu patokannya matahari.
matahari. Gimana Pak Ustadz? Jadi kan saya udah bilang. Jadi kalau duhur itu ini maka lebih sedikit bayangannya itu, lebih sedikit miring. Jadi kalau pas tengah-tengah itu pas jam 12 siang. Kalau ibu nancapkan kayu di tengah-tengah halaman, kemudian bayangan tidak ada, itu berarti jam 12 pas. Sementara duhur kan lewat. Nah, lewat 25, kalau sekarang lewat 7 menit. Maka lewat sedikit saja sudah zawalis samsi namanya. Walaupun belum azan ya. Iya, walaupun udah adzan. Jadi jangan pahami adzan itu adzan itu sudah masuknya waktu, belum. Ada orang yang adzannya telat, kenapa masih makan dulu? Macam maghrib, adzan nggak tentu tuh. Yang ini lewat 5, yang ini lewat 7. Kenapa? Dia makan kolak 2 mangkok. Tunggu loh Pak Ustadz, suka-suka saya, suka adzan katanya. Orang lain tak dengar adzan, dia pula makan sendiri kan. Nah, ketika bulan puasa itu tidak sinkron itu adzan kan. Nah, jadi jangan dipastikan masuk waktu sholat itu bukan adzan, tapi matahari. Terbenam matahari sudah masuk waktu maghrib. Terbenam fajar kan setelah matahari terbenam itu kan masih ada merah-merah itu kan. Nah kalau merah itu udah habis baru isya. Makanya cepet maghrib itu, isya itu dari maghrib itu. Iya udah isya. Kalau sudah merah tak ada, bukan karena mendung ya, bukan karena mendung, bukan karena ada iklimnya. Kalau sudah nengok merah tidak ada, haram lagi sholat maghrib. Makanya sholat maghrib cepet-cepetan, jangan nunda-nunda. Ini masa tanggung Pak Ustadz, kenapa lagi posting video Ustadz Nurdin? Tanggung. Makanya maghrib itu sampai ada pepatah, maghrib saja ayam pulang ke kandang. Nah, ini masih nongkrong di luar. Ada nggak pernah dengar dulu? Ayam pulang ke kandangnya, entok, bebek semua. Ini masih keluyuran maghrib. Pamali kata orang dahulu. Kata orang Sunda itu pamali. Jadi berarti masuknya waktu bukan karena ada. Kalau subuh dimulai dari fajar sodik namanya. Fajar sodik ini yang melintang kanan vertikal. Ada fajar kidib. Fajar kidib ini fajar bohong. Berarti ke atas ke bawah. Jadi sinar matahari itu ke atas ke bawah, vertikal. Tapi kalau fajar sodik horizontal. Horizontal melintang ke arah kanan dan ke kiri. Tapi kalau ke atas ke bawah itu namanya fajar kidib, fajar bohong. Jadi subuh itu dimulai dari fajar sodik. Apa Bu? Fajar sodik. Tulis kalau ibu, tulis. Subuh dimulai waktunya dari terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu maksudnya fajar yang jujur, fajar yang benar. Namanya fajar sodik. Kalau Fajar No itu suami tetangga saya, Fajar. Muhammad Fajar kawan saya. Kalau yang bohong namanya fajar kidib.